Sa, beliin garam Sa, sebentar Sa. Ya ma, bentar. Udah belum Sa? Oh iya ma, belum. Hah, Esa kamu kenapa? Duh, sakit banget. Penolong aman, orang lain aman, korban aman. Perkenalkan kami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Aji Barang. Kami bisa menolong, boleh kami menolong? Bagaimana mekanisme kejadian? Jadi tadi Eca cerita ke aku, katanya dia disuruh mama buat beli garam. Nah karena Eca terburu-buru, jadinya Eca lari-lari, terus jatuh deh di tangga itu. Korban mengalami kasus trauma, apakah sudah ada tindakan awal? Di kelas, tolong panggilan ambulan. Segera. Tekan 119, panggilan darurat ambulans. Halo, kami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Aji Barang menemukan korban bernama Esa di sekitar desa Kaliputih. Tolong segera kirimkan bantuan ambulans. Memastikan diri bersih memakai APD. Sarung tangan latex. Masker. Kacamata pelindung. Peti korban. Pemeriksaan respon. Cek respon sentuh dan suara. Mbak, apakah ada respon? Sadar atau tidak sadar? Komunikatif atau tidak komunikatif? Mbak, perkenalkan kami dari PMR Wira SMA Negeri 1 Aji Barang. Kami bisa menolong, boleh kami menolong? Boleh. Keluhan utama, Tangan saya terasa sakit. posisi, Ini Mbak di tangan. perubahan bentuk, luka terbuka, dimensi, sifat darah, nyeri, bengkak, obat-obatan, Tidak ada. makanan dan minuman, Tidak ada. penyakit, Tidak ada. alergi, Tidak ada. kejadian. Tadi saya jatuh dari tangga. Lakukan penanganan. Korban mengalami kasus luka terbuka di punggung tangan sebelah kiri. Segera tangani dengan penanganan luka terbuka. Paparkan dada yang terluka. Tekan langsung. Bersihkan menggunakan air bersih. Beri antiseptik di daerah sekitar luka. Tutup dengan penutup luka. Balut. Tinggikan, istirahatkan. Apakah ada keluhan lain? Tidak ada. Pemeriksaan tanda-tanda vital. Cek frekuensi dan kualitas nadi. Frekuensi nadi, kualitas nadi, cek frekuensi dan kualitas nafas seolah-olah sedang mengecek nadi. Tanpa diketahui oleh korban dengan melihat kembang empis rongga dada dan perut. Frekuensi nafas, kualitas nafas, cek suhu. Apakah suhu sama? BPK. Cek warna kulit. Pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan terlebih dahulu meminta izin kepada korban. Apakah boleh? Boleh. Kepala bagian atas, kepala bagian bawah, telinga, dahi, pelipis, mata, hidung, pipi, rahang atas, rahang bawah, mulut, leher, bahu, selangkah, belikat, dada sampai rusuk, perut, panggul, tunggai atas, lutut, tunggai bawah, pergelangan kaki, punggung kaki, telapak kaki, jari-jari kaki, BPK.
lengan atas, siku, lengan bawah, pergelangan tangan, punggung tangan, telapak tangan, jari-jari tangan, WPK, punggung, tulang belakang. Posisi nyaman. Duduk. Apakah ada keluarga, saksi, atau orang lain yang melihat kejadian? Ada. Keluhan utama, Tidak ada, obat-obatan, tidak ada, makanan dan minuman, tidak ada, penyakit, tidak ada, alergi, tidak ada. kejadian, Jadi tadi Eca disuruh mama buat beli garam. Nah karena terburu-buru jadi dia lari. Nah terus jatuh deh di tangga itu. pemeriksaan berkala setiap 5-15 menit. Pemeriksaan respon, cek respon sentuh dan suara. Mbak, apakah ada respon? Sadar atau tidak sadar? Komunikatif atau tidak komunikatif? Pemeriksaan tanda-tanda vital, cek frekuensi dan kualitas nadi. Frekuensi nadi, kualitas nadi, cek frekuensi dan kualitas nafas seolah-olah sedang mengecek nadi, tanpa diketahui korban dengan melihat kembang api rongga dada dan perut. Frekuensi nafas, kualitas nafas, cek suhu. Apakah suhu sama? WPK. Cek warna kulit. Cek penanganan. Lakukan penata laksanaan, evakuasi, transportasi, rujuk ke fasilitas kesehatan. Laporkan hasil pemeriksaan dan penanganan secara singkat dan jelas kepada penolong selanjutnya. Lapor, kami dari Pemerwira SMA Negeri 1 Aji Barang menemukan korban bernama Esa, berjenis kelamin perempuan, berumur sekitar 16 tahun, tingkatan respon awas, tanda-tanda vital normal. Korban mengalami kasus luka terbuka di punggung tangan bagian kiri, sudah ditangani dengan penanganan luka terbuka. Keluhan utama luka terbuka di punggung tangan sebelah kiri. Obat-obatan tidak ada, makanan dan minuman tidak ada, penyakit tidak ada, alergi tidak ada. Kejadian saat dia lari-lari, lalu dia terjatuh dari tangga. Laporan selesai, pertolongan pertama selesai. Hai teman-teman, saya Amalia Ikhlasyati dari PMRwira SMA Negeri 1 Aji Barang. Tadi merupakan salah satu contoh kasus luka terbuka. Nah, ngomong-ngomong luka terbuka, teman-teman udah tahu belum nih, luka terbuka itu sebenarnya apa sih? Jadi, luka terbuka merupakan cedera jaringan lunak yang disertai dengan kerusakan atau terputusnya jaringan kulit atau selaput lendir. Cedera ini paling sering dijumpai pada kasus kecelakaan dan paling sering menimbulkan pendarahan. Jenis-jenis luka terbuka terbagi menjadi 7. Yang pertama, luka lecet. Luka lecet umumnya terjadi akibat gesekan sehingga permukaan kulit terkelupas, tapi luka umumnya tidak teratur. Yang kedua, luka sayat atau iris. Umumnya terjadi akibat kontak dengan benda yang tajam. Yang ketiga, luka robek. Luka robek terjadi karena benturan keras dengan benda yang tumpul. Yang keempat, luka tusuk. Luka tusuk terjadi karena adanya benda yang runcing dan tajam yang masuk melalui kulit ke dalam tubuh. Berat ringannya luka tusuk tergantung dari posisi luka, panjangnya benda yang masuk, dan gaya yang dialami. Yang kelima, avulsi atau sobek. Avulsi atau sobek terjadi karena permukaan kulit dan lapisan di bawahnya terkelupas. Yang keenam, amputasi. Amputasi yaitu luka dengan jaringan tubuh terpisah. Paling sering terjadi pada anggota gerak, mulai dari jari hingga kehilangan seluruh anggota gerak. Yang ketujuh, cedera remuk. Cedera remuk terjadi karena alat-alat gerak terjepit pada alat-alat yang berat. Nah, setelah mengetahui luka terbuka itu apa, jenis-jenis luka terbuka apa aja, kita harus mengetahui bagaimana sih cara penanganan luka terbuka. Oh ya nih teman-teman, sebelum melakukan penanganan, seorang pelaku pertolongan pertama harus memakai APD, yaitu alat perlindungan diri. Tujuannya supaya kita tidak terpapar dengan jasad renik atau cairan tubuh seseorang yang dapat menularkan penyakit. APD minimal bagi seorang pelaku pertolongan pertama adalah masker dan sarung tangan. Setelah memakai APD, barulah kita melakukan penanganan.
Langkah-langkah penanganan luka terbuka yaitu paparkan daerah yang terluka, tekan langsung, bersihkan menggunakan air bersih, beri antiseptik di daerah sekitar luka, tutup dengan penutup luka, balut, kemudian tinggikan dan istirahatkan. Ingat ya teman-teman, prinsip dari penanganan luka terbuka yaitu TIT. Tekan langsung, istirahatkan, dan tinggikan. Nah, setelah penanganan selesai, seorang pelaku pertolongan pertama harus melakukan pelaporan. Pelaporan dilakukan secara singkat dan jelas pada penolong selanjutnya. Nah, gimana teman-teman? Mudah dipahami kan? Itu dia penjelasan dari saya mengenai gambaran luka terbuka. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.